wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Bapak Jos selaku pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami dari kelompok Alpukat Kocok yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Rahmania Utami dengan NIM 24140134. Dan saya perkenalkan, nama saya Johannes Indra Christian Pandiangan dengan NIM 2414010101. Saya Cindy Aulia dengan NIM 2414011016. Saya Andina Yulita Malubis dengan NIM 2414011025. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Aura Sepi. Apa sih Aura Sepi ini? Aura Sepi adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai wadah komunitas pencinta kuliner. Di sini pengguna dapat mencari, membagikan, memberi ulasan terkait resep-resep masakan. Nah, aplikasi ini dibangun tidak hanya agar fungsional, tapi juga sebagai implementasi nyata dari konsep pemrograman berorientasi objek yang terstruktur. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, di sini kita akan demo aplikasi atau bagaimana alur program tersebut. Nah, di sini kan terlihat aplikasinya ini sudah dideploy ke hosting publik dan dapat diakses kapan saja. Saat pertama kali dibuka, jadi penggunanya itu dapat melihat daftar resep seperti tampilan di bawah ini. Lalu ke kategori. Nah, di sini pengguna bisa melakukan filtering berdasarkan kategori seperti filter bakso, seperti filter daging, ayam, ikan atau seafood dan lain-lain. Namun, untuk berinteraksi lebih jauh, penggunanya harus memiliki akun terlebih dahulu. Contoh seperti tambah resep itu nggak bisa dilihat karena kita harus punya akun terlebih dahulu. Nah, jadi kita login dulu sebagai user biasa. Nah, di sini kita login sebagai user biasa. Selain login ini, fitur tambahannya itu bakal terbuka seperti tambah resep. Nah, di sini kita bisa menambahkan resep masakan kita sendiri lengkap sama gambarnya. Lalu kita kembali ke beranda dulu. Nah, di sini kita bisa melihat resep milik orang lain. Coba buka, lihat, dan komentar itu. Nah, di sini kita bisa memberikan rating mulai dari 1 sampai 5, dan kita juga bisa memberikan komentar pada orang lain, serta menyimpan resepnya itu ke dalam favorit. Coba dulu tambah itu, komen. Nah, misal kita udah beri komentar, kita kasih rating, lalu kita kirim rating dan komentar tersebut. Oke. Dah, komentarnya udah muncul beserta ratingnya. Lalu kita ke post dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan favorit dengan memberi centang pada bintang di pinggir kanan atas. Oke, lalu kita juga bisa melihatnya pada favorit. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita logout dulu untuk masuk ke akun admin. Jadi kami di sini menerapkan sistem autentikasi dengan 2 role atau peran yang berbeda, yaitu tadi user biasa dan kali ini kita masuk ke admin. Nah, kalau di dashboard admin ini, tampilan sama hak aksesnya itu berbeda. Jadi sebagai admin, kita tuh memiliki akses ke dashboard admin. Coba buka dashboard admin.
Nah, di sini kita memiliki otoritas penuh atau kemampuan untuk meninjau seluruh komentar, serta kita juga bisa menghapus resep milik pengguna manapun yang dianggap melanggar aturan komunitas. Oke, cukup sekian. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur aplikasi dan arsitekturnya. Untuk mendukung fungsionalitas tersebut, aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur model view control yang memisahkan logika data, tampilan, dan alur kontrol aplikasi. Dari sisi stack, kami repository. Untuk front end-nya dibangun menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Kami menghosting bagian ini di Vercel agar interaksi cepat dan responsif. Untuk bagian back-end, kami memberikan REST API menggunakan bahasa Java dan framework Spring Boot. Back-end ini berjalan non-stop 24 jam di cloud hosting Rainwell. Selanjutnya untuk database kami, menggunakan database relasional PostgreSQL yang dihosting pada layanan Neontech, terdapat lebih dari 5 tabel yang saling berelasi, termasuk tabel akun, resepi, komen, dan tabel koleksi bahan masakan. Selanjutnya bakal dijelaskan teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian kodenya, yaitu kode Java yang sudah kami terapkan juga ke 4 pilar-pilar PBO yang sudah diajarkan di kelas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu ada enkapsulasi. Nah, kami menjaga keamanan data internal dari modifikasi ilegal. Semua atribut di kelas entitas kami seperti ID, nama, dan kata sandi pada kelas, contohnya pada kelas akun ini, nah diatur dengan modifikasi akses privat. Sini ada private. Data ini hanya bisa dibaca atau diubah melalui metode getter dan setter yang sudah kami terapkan juga di sini. Khusus untuk kata sandi, kami menambahkan anotasi pembatasan agar nilainya tidak pernah terkirim ke front end. Oke, lalu yang kedua itu yaitu abstraksi. Nah, di abstraksi ini kami mengimplementasikan abstraksi dengan membuat antarmuka atau interface-nya sebagai TCP service. Controller kami hanya perlu memanggil metode abstrak seperti create recipe tanpa perlu tahu bagaimana detail logika query database yang rumit di belakangnya. Oke, lanjut untuk yang ketiga itu. Untuk yang ketiga itu ada inheritance atau pengwarisan. Nah, kamu memiliki satu abstrak kelas sebagai induk bernama akun. Alih-alih menulis ulang atribut yang sama, nah kelas admin dan kelas reguler yang ini melakukan extend atau pewarisan dari kelas akun tersebut. Keduanya otomatis mewarisi email, username, dan password sekaligus, tersimpan efisien dalam satu tabel database dengan penandanya. Dan untuk yang terakhir itu, yang ada polymorphism. Nah, kamu menggunakan polymorphism untuk membedakan perilaku objek. Contohnya, paling jelas ada pada logika penghapusan resep. Nah, di sini penghapusan resep. Nah, saat metode hapus dipanggil, sistem menggunakan kata kunci instance SEO. Jika objek yang mengakses adalah admin, yang mengeksekusi penghapusan langsung. Namun, jika objek adalah regular user, sistem akan dinamis menambahkan logika pengecekan untuk memastikan bahwa user hanya bisa menghapus resep miliknya sendiri. Sekian dari penjelasan kodenya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebagai kesimpulan, aplikasi Aurecepi ini tak hanya berhasil dideploy sebagai aplikasi yang fungsional secara publik, tetapi juga
bukti implementasi desain berorientasi objek yang membuat kode program menjadi lebih struktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Terima kasih.